setelah zikir jari kalian diajari zikir ingat, zikir batin. Semua itu masih alat kendaraan. Semua itu yang dilintasi sahabatnya beliau Nabi Muhammad Rasulullah. Namun yang satu jarang yang mengetahuinya. Zikirnya Rasulullah termasuk. Zikir-zikir termasuk alat. La ilaha illallah, 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 Allah, Allah. Semua itu merupakan alat kendaraan. Jika panjenengan sudah sampai ke jiwa makrifat, puncak sudah mengenalnya zat Tuhan, semua diletakkan. Jika panjenengan melintasi kendaraan tersebut, itu ya kendaraan. Semua diletakkan. Kendaraan diletak, semua iman diletak. Nggak ada iman, nggak ada kendaraan, diletak semua. Sudah sampai ke titik akhir, sudah tahu yang aku yakini, sudah kenal yang aku yakini, sudah bisa bersentuhan, bisa omong-omongan, yakinnya kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua saudaraku baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada di seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapatkan amanah, mandat perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa, diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya firman zat Allah yang ada di kitab suci Al-Quranul Karim, firman zat Allah yang menerangkan wajah wujudnya. Diri kami diperintah, disuruh menjabarkan adanya ilmu syariat, diwajibkan melengkapi adanya ilmu hakikat agar sempurna diri tulolan panjenengan ibadah terhadap zat Tuhan yang Maha Esa. Banyak firman-firman zat Allah yang ada di kitab suci Al-Quranul Karim bahwa zat Allah berfirman menunjukkan dirinya, terutama tentang zat wujud, wajah wujudnya.
terutama tersebutnya makhluk hanya manusia yang diwajibkan untuk mengenalnya. Hanya manusia yang diwajibkan bertolak ilmi, mencari ilmu kesana kemari. Adanya siraman-siraman rohani tujuan mencari jalan yang benar, mencari jalan yang hak, mencari mursyid, mencari guru di alam muka bumi ini, meraih pengertian supaya diri kita ini mengerti, supaya diri kita ini weruh, kata orang Jawa, weruh, karena hanya manusia yang diwajibkan mengerti, ialah weruh. Karena kata makrifat itu wajib, karena semua yang diajarkan beliau, para mursyid, semua ini ajaran dari beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Muhammad Abdillah. Beliau mengajarkan lengkap 4 tatanan, 4 tangga. Pertama adanya ilmu syariatul Islam, kedua adanya thariqatul Islam, ketiga adanya ilmu hakikatul Islam, keempatnya adanya ilmu makrifatul Islam. Empat-empatnya semua ini yang kami sebut, semua ajarannya beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Abdillah. Lalu ada tersebutnya sebutan Nabiullah, penutup terakhir, Nabi akhir zaman, ialah beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah di Isra Mi'rajkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari muka bumi, lalu diangkat naik ke langitnya, langit alam 17, ke Sidratul Muntaha. Beliau setelah sampai ke Ars 17, ke tempatnya zat Allah yang Maha Suci, Tuhan Yang Maha Esa. Lalu beliau diturunkan lagi ke muka bumi lagi, membawa oleh-oleh setelah di-Isra Mi'rajkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terwujudnya oleh-oleh adanya kitab terakhir, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim ini. Nah, setelah itu tidak ada
sebutan Nabi lagi. Tidak ada kitab suci lagi yang turun. Ya adanya kitab suci Al-Quranul Karim terakhir. Sebelumnya ada kitab suci tersebutnya pada kitab suci Taurat waktu-waktu zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad lahir. Lalu turun ada kitab Zabur sebelum beliau Nabi Agung Muhammad lahir. Itu juga kitab suci waktu-waktu yang diturunkan nabi-nabi sebelum beliau Nabi Muhammad. Lalu ada turun lagi yang namanya kitab suci Injil. Itu ya tersebutnya ya kitab suci. Turunnya sebelum beliau Nabi Agung Muhammad lahir di muka bumi. Ini sudah turun kitab suci Injil, diturunkan kepada para nabi sebelum beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus diyakini semua kitab-kitab sebelum beliau Nabi Muhammad lahir adanya turun kitab-kitab tersebutnya harus diyakini. Semua kitab-kitab tersebut itu ada di Al-Quranul Karim yang namanya kitab suci Al-Quran terakhir ini. Harus yakin semua tumplek ada di kitab suci Al-Quranul Karim yang terakhir diwahyukan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang itu hak. Semua ada di Al-Quran Karim. Semua Alkitab tersebut berada di Al-Quran Karim. Kitab suci yang diyakini pada khususnya kaum Islam, kaum Muslim tersebut. Itu semua benar, semua baik. Ajaran-ajaran yang dipegang oleh selain agama Islam, saya yakin saya nyatakan semua baik, semua benar. Itu adalah semua Alkitab tersebut yang dikaji selain Islam, semuanya benar, semuanya baik. Semua Alkitab yang dikaji itu semua milik Tuhan Yang Maha Esa. Semua mengajarkan kebaikan. Alkitab tersebut menuju kebenaran. Tujuan sama, menuju kebenaran, namun berbeda cara.
semua agama yang juga melintasi empat tersebut. Ada tatanan syariat tul Islam, Torekotul Islam, Hakikatul Islam, terakhir Makrifatul Islam. Semua sama melintasi di situ. Mari saja jangan keroyokan agama. Semua agama baik dan benar. Saya nyatakan semua agama baik dan benar itu hak. Agar paham diri kelolaan saya jelaskan terutama adanya syariatul Islam dan harus dilengkapi ilmu hakikatul Islam. Agar paham diri kelolaan jika sudah paham diri kelolaan nggak mau menyalahkan ke sana kemari. Akhirnya di situ nanti jika panjang paham, saya jelaskan apa sih ilmu syariat dan apa sih ilmu hakikat. Nah, ini kami jelaskan. Semua manusia jelas zat Tuhan yang Maha Esa melahirkan di muka bumi ini hanya dua unsur, hanya dua bagian. Semua ada gandengannya. Di situ kan tersebutnya manusia jelas kelola panjenengan. Adanya syariat, adanya gerakan yang nyata. Ini syariat. Adanya zahir bisa disaksikan orang banyak. Ya kan? Ini syariat. Syariat ini merupakan gerakan zahir atau adanya dunia. Adanya zahir ini adanya wujud dunia ini. Diri kulon panjang bisa melihat, bisa melek. Kata orang Jawa itu bilang di situ, diri kulon panjang dikasih jangkep, sifat jangkep bisa, dikasih mata bisa melek. Itulah syariat. Akhirnya panjang bisa mengatakan, mengucapkan, ngarani, semua kan ada namanya, ada wujud A, B, C, kan sama. Ya Tuhan mencipta warna-warni di muka bumi ini. Nah, A, B, C bisa. Untuk apa? Untuk dengar, untuk tanda, supaya nggak mau dibuat dengar, dibuat tanda. Jelas ada dunia, kan ada zahir di kelolaan ini. Nah, lawan katanya ada dunia, ada bumi, ya ada langit. Apa buktinya? Ada jiwa, ada raga ini, ada raga, ada terus. Ya ada langit juga. Mana ada langit? Yang sebenarnya langit ilmu hakikat. Hakikat itu yang sebenarnya, panjangnya agar mengerti yang sebenarnya. Jelaskan ada zahir. Harus wajib panjang diri banyak mengenal batin. Harus mengenal batin. Batin itu apa? Jiwa. Jiwa itu apa? Ruh.
Masa kurang jelas? Di kajian Jawa ini, walaupun nggak membaca ayat, diri golongan panjenengan paham. Karena diri kami ini diperintah, disuruh menjabarkan, disuruh memberi siraman rohani kepada semua hambanya, kepada semua umatnya, bukan kaum Islam saja, namun semua umatnya di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, manusia bentuk apa saja, disuruh menjabarkan, disuruh memberi siraman rohani. Apa sih siraman rohani? Kami jelaskan juga. Siraman rohani, nyirami roh, memberi makanan roh, memberi makan diri golongan panjenengan ini. Butuh siraman, butuh makanan roh golongan panjenengan. Ini diberi siraman, diberi kajian ini, diberi kajian yang hak, diberi kajian yang baik, yang benar, agar tidak layu. Karena ilmu siraman rohani ini ya tetap terkait dua, adalah lawan katanya juga ada gandengannya, ada benar ya ada buruk, ada baik ya ada jelek. Mana yang diri kalian anut, apa yang baik, apa yang menunjukkan kejelekan. Banyak di muka bumi ini mursyid. Yakini saja, asalkan memberi kajian yang benar dan baik, terutama kajian ilmu hakikat menuju ilmu tauhid. Di situ nggak apa-apa diri golongan melangkah ke sana kemari mencari ilmu, memang wajib, disuruh diperintah oleh Tuhan ke sana kemari mencari ilmu pengertian, ilmu kawan, supaya mengerti diri golongan panjenengan sampai titik terakhir yang dilalui ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ panjenengan melintasi semua tempat-tempatnya tersebut. Setelah panjenengan menjalankan ilmu syariat, kan sudah saya jelaskan, inilah gerakan Johir ini. Panjenengan diperintah melaksanakan perintah syariatul Islam. Akhirnya panjenengan jika ingin mengerti, tambah pengertian, harus panjenengan melangkah ke jalan ke selanjutnya. Harus, karena diri golongan panjenengan ini ya juga dibekali oleh beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dibekali, diwarisi keimanan 3 untuk modal. Keimanan untuk modal, yakin terhadap Zat Tuhan yang Maha Esa. Iman 3 ialah yang pertama, duduknya di ilmu syariat, diri golongan panjenengan dibekali iman, nurul iman, atau yakin, nurul yakin. Nah, jika diri golongan panjenengan ingin melangkah
ke selanjutnya. Ingin mengerti harus melangkah ke selanjutnya, yaitu iman, ainul iman atau ainul yakin. Mulai ainul itu diri kula lampanya melangkah berjalan, bertolak ilmu untuk mencari ilmu, melangkah. Terakhir, diri kalian jika sudah bertolak ilmu, sudah melangkah, lalu panjenengan melengkapi, melalui, melintasi iman yang terakhir, yaitu iman hakul iman atau hakul yakin. Nah, jika diri kula lambai, jika sudah di puncak iman yang puncak, hakul iman atau hakul yakin, sudah, jangan pudar, berpegang teguh yang kuat. Jika sudah duduk di situ, diam diri, jangan pudar, berpegang teguh yang kuat. Karena iman yang sebenarnya, iman yakin yang sebenarnya, yakin panjenengan sudah duduk diam di situ aja. Itulah intinya. Nah, ini diri kula lampanya harus wajib mengenalnya, firman-firman zat Tuhan yang Maha Esa yang ada di Al-Qur'anul Karim. Wajib saya katakan ini sudah ma'rifat, ma'rifat puncak. Jika diri kula lampanya sudah menjalani ilmu hakikat, lalu sudah memahami, menjalani ilmu fana, yaitu ilmu tauhid, harus sadar, harus memahami ayat-ayat tersebut yang kami jabarkan. Ini wajib. Dan hanya ingin tahu saja, nyatakan makrifat itu, bahwa menyatakan makrifat itu tahu. Karena makrifat itu bermacam-macam. Makrifat apa? Nah, ini yang kami jabarkan, ini makrifat puncak, bahwa benar-benar diri kula lampanya sampai ke titik wajibul wujud, mengetahui, menyatakan mawujudan ilallah, adanya wejangan Jawa dan bayatan Islam yang sengaja Tuhan yang Maha Esa memerintahkan diri kami ini di setiap malam Jumat Legi diselenggarakan wejangan Jawa dan bayatan Islam. Mari segera usahakan, sempatkan waktu, sisa usiamu manfaatkan, mengenal zat jati, zat wujud, zat Tuhan diri kula lampanya, yang selama diri kula lampanya hanya mengenalnya sebuah sebutan namanya saja. Karena zat Allah itu yang wajib disembah, yang wajib kau hadap, itu zat, bukan sebuah sebutan nama. Buktikan di malam Jumat Legi melalui proses
mengikuti pejangan Jawa dan peringatan Islam. Saya angkat, saya siap mengantar semua diri kalian dengan melalui proses melewati pejangan Jawa dan peringatan Islam. Yang kami wajibkan, diri panjenengan hanya membawa bekal keyakinan saja. Yang kami perintah hanya membawa keyakinan saja. Kami tidak memerintahnya membawa yang nekoh-nekoh yang aneh. Hanya membawa keyakinan yang kuat, hakul yang kami arahkan ke dinul hak, harus yakin melalui proses yakin nabila, harus panjangnya la ilaha illallah yakinan billah, la ilaha illallah yakinan billah, la ilaha illallah yakinan billah, harus yakin panjangnya. Hanya satu yang kau yakini, hanya billah. La ilaha illallah amanatan billah, la ilaha illallah amanatan billah, la ilaha illallah amanatan billah. Jika panjenengan sudah menjalani ilmu hakikat, lalu panjenengan lengkapi ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu fana, harus panjangan semua, bahkan semua adalah amanah titipan sesuai dengan yang kami sebut la ilaha illallah amanatan billah, la ilaha illallah amanatan billah, la ilaha illallah amanatan billah. Semua amanah masih amanah titipan. Ilmu Jawa mengajarkan mengenal Tuhan, mengenal pangerane, ya kudu nglakoni mati. Jika gak menemukan mati, gak bisa gak mengenalnya. Sama dengan di ilmu Islam, di ilmu Arab. Apa sih ilmu Islam? Islam dari Arab diajarkan membaca ayat. Harus melintasi zikir fana. Di situ setelah diri kulon banyak melintasi zikir batin, zikir sirri, wajib melintasi zikir sirrul asrar. Kalau di Islam saya jelaskan apa sih sirrul asrar. Sir adalah rahasia, asrar adalah gak berhuruf, gak bersuara. Lah, panjenengan akal nggak bisa, harus memakai ilmu rasa. Gak berhuruf, gak bersuara, berarti panjenengan sama dengan mati sih. Gak berhuruf, gak berbalok, gak bunyi, gak bersuara, gak bertulis, mati berarti. Disitulah saya ajarkan, jika diri pandangan sudah hadir, saya ajarkan, saya tunjukkan, saya jelas. Begini, tidak boleh yang satu itu memang rahasia ilahi. Itulah yang dilalui Rasulullah. Itulah kendaraan Rasulullah. Nanti panjang lintasi. Saya ajarkan jika diri kalian mau hadir, memang rahasia. Yang diri kalian melintasi zikir jari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kok zikir jari? Nah panjangnya hitung, hitung.
ingat kepada Tuhan dihitung. Allah satu dua, padahal Tuhan tidak pernah menghitungnya, memberi rahmat dan nikmat kepada diri bulan panjang ini. Kenapa kok dihitung bentuk tarekat di situ? Jangan disamakan. Dihitung zikir jari, setelah zikir jari diri kalian diajari zikir ingat, zikir batin. Semua itu masih alat kendaraan. Semua itu yang dilintasi sahabatnya beliau Nabi Muhammad Rasulullah, yang diri kalian lintasi itu. Namun yang satu jarang yang mengetahuinya. Zikirnya Rasulullah termasuk. Zikir termasuk apa? La ilaha illallah, 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 Allah, Allah, Allah. Semua itu merupakan alat kendaraan. Jika panjenengan sudah sampai ke jiwa makrifat, puncak sudah mengenalnya Tuhan, semua diletakkan. Jika panjenengan melintasi kendaraan tersebut, semua diletakkan. Kendaraan diletak. Iman, semua iman diletak. Nggak ada iman, nggak ada kendaraan, diletak semua. Sudah sampai ke titik akhir, ke jumlah, sudah tahu yang aku yakini, sudah kenal yang aku yakini, sudah bisa bersentuhan, bisa omong-omongan, yakinnya kemana, sembahku kemana. Dari itu harus panjenengan membawa modal bertolak. Semua itu masih ilmu yang panjenengan lintasi itu harus yakin. Jika nggak berilmu, panjenengan nggak bisa. Semua itu asal dari ilmu, tapi carilah ilmu yang hak. Awali dari makrifat Allah, harus mengenal. Ada yang diyakini, enggak mengenal yang diyakini. Ada yang disembah, enggak mengenal yang disembah. Ada yang disujudi, enggak kenal yang disujudi. Ayo berilmu tauhid. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Masih berilmu, gak apa-apa, harus lurus, khusyuk, jangan tengok-tengok ke selain zat. Jika panjenengan sudah dikenalkan sebuah nama zikir batin sirih yang sesungguhnya, ya di situ ya Allah terus saja, tapi jangan berhenti sampai mawujudan illallah. Tuhannya Allah mengenal sebuah nama yang sesungguhnya panjenengan. Allah itu mengenal nama yang sesungguhnya. Harus hijau panjenengan. Jika ingin mengetahui langkah selanjutnya, monggo nyatakan, buktikan. Yang kau sembah, yang kau hadap, yang kau sujudi. Setiap hari diri kau panjenengan bersentuhan dengan kau. Yang kau sembah, yang kau sebut,
namun panjenengan gak mati, gak terasa. Setiap hari kau sentuh, setiap hari kau sujudi, gak terasa. Karena apa? Belum mengerti, belum meruh, harus bermusik. Wajib memang. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Lah di situ sing kencang, sing lurus. Nek Allah, ya Allah, yang kau hadap, yang kau sebut itu tujuannya khosiin. Di mana? Ya datanglah jika berminat agar mengerti tepat sasaran yang kau hadap, yang kau sujudi dalam setiap hari waktu sholat, setiap hari kau bersaksi pada zat Tuhanmu tapi nggak mengerti zat Tuhanmu, hanya kau sebut-sebut tiap hari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi masih kebingungan ternyata mana yang kau sebut, yang kau tunjuk, yang sebenarnya itu, yang kau sembah. Semua mengerti nanti jika panjenengan mau hadir ke tempat kami. Saya buktikan, menyatakan sesuai dengan firman zat Allah yang di Al-Baqarah ayat 115 bahwa zat Allah sudah mengatakan, sudah jelas. Mari simak, jika enggak percaya lihatlah di Al-Quranul Karim, benar-benar bahwa zat Tuhan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu wa innama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah kiblat Allah. Sesungguhnya Allah maha luas. Maksudnya jelas Tuhan itu sudah menyatakan barat sampai timur semua kepunyaanku, jangan dianggap aku. Nah disitulah wajahku. Ya sakun kediri wajah barat sampai timur itu wajahku. Jika diri kalian menghadap kemanapun, jadi situ ya ada masa kurang apa? Di situ aku ada. Ya di situ kamu menghadap kemanapun, dan di situ aku ada. Bersaksi terus, maksudnya ada. Luas. Sesungguhnya Allah maha luas. Sesungguhnya Allah kan luas, luas. Rahmatan lil alamin. Apa sih rahmat? Diri kalian tengok kemanapun, di sana, ke utara, di depan matamu, ke belakangmu, ke kanan dirimu, ke atas
atasmu, ke bawahmu, tanah juga. Di situ ada juga wajah wujud jatuh. Urip terutama hidup. Di situ ada hidup, terutama hidup. Zat itu hidup, walaupun toh nggak kesebut apa-apa. Sudah tengok, katanya Allah panjenengan. Kalau sebut apapun tengok zat Tuhan itu. Nama bulatnya ya zat Tuhan. Cara umum yang Maha Esa. Tuh, jelas kan? Aku di situ ada. Jadi kalian masih ngomel sekarang. Harus percaya. Tinggal Tuhan di situ. Harus percaya. Diulangannya dengan barang-barang yang baik. Nanti dijelaskan ilmu Jawa. Semua justru yang gaib bisa nyata adanya ilmu Jawa, ilmu karu nyata. Yang gaib bisa nyata, tidak ada gaib lagi. Itu hak ilmu kasunyatan nyontoh. Jangan diaku-aku. Ada firman al-insanu sirri wa ana sirru. Sudah jelas. Dan saya katakan banyak firman-firman dari Allah yang menunjukkan zat wujud dirinya dari Tuhan. Namun diri kalian masih bisa merasakan, bisa mengatakan belum, masih makhluk. Gak ada, tapi ada. Yang kocak ini ada, tapi ada. Sungguh kosong, berisi. Justru yang berisi kosong. Yang kosong adalah yang berisi. Itu hak ajaran Jawa. Jelas-jelas al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasiaku. Zat Allah yang berfirman yang mengatakan cari, bukan. Harus hilang karena panjangan bisa mengatakan apa saja. Belum, masih merasa aku yang menghidupi zat yang memang mana. Masih merasakan jika belum sampai ke dinul puncak. Saya tunjukkan ini loh zat Allah. Hak juga tantangan oleh Tuhan Asmi telah ma'rifat puncak. Ada firman lagi surat At-Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budani wa aqimis sholat li dzikri. Dan Allah yang sesungguhnya aku ini Allah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Allah yang maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Loh, panjenengan mengenal dzikir sirri itu katanya sholat. Gerakan Allahu Akbar katanya sholat. Supaya mengenal di situ. Zat
Dan Tuhan sudah menyatakan jika panjenengan sudah mengikuti wajah Jawa, sudah ditunjukkan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menunjukkan sendiri, ya ini aku yang menunjukkan Tuhan sendiri. Nanti yang ditunjukkan roh dasar halus diri kalian yang ditunjukkan ini loh aku, roh yang bersaksi, yang menyatakan dia zatnya sendiri. Diri kami ini hanya untuk mengantarnya saja, diperintah agar mengerti diri keluarganya, mengerti hakikinya perintah sholat. Yang sebenarnya sholat itu gimana ya? Bermacam-macam cara sholat. Selain Islam yang melaksanakan sholat kan bermacam-macam cara. Baik, tidak boleh disalahkan, semua baik, semua baik. Ada syariat Islam yang baik, tidak boleh disalahkan. Diri kami ini adanya ilmu tangga 4 ini untuk mencari yang sebenarnya. Semua baik, semua benar, namun saya kasih yang lebih baik. Semua benar, namun kami kasih yang lebih benar di situ, yang lebih hak, menuju ke makrifat puncak. Agar diri panjenengan sudah puncak terakhir, sudah tamat, sudah khatam, selesai, sudah tinggal diri panjenengan melaksanakan tugas perintah. Sudah mengenal yang perintah, ya sudah mengerti panjenengan akhirnya hakikatnya perintah. Mengerti akhirnya panjenengan hakikatnya, terutama rukun 5. Semua kumpul, semua sudah panjenengan lintas rukun Islam ini. Adanya kalimat syahadat, adanya sholat, adanya zakat, adanya puasa, adanya haji. Semua sudah dirukuni semua. Itu arah sudah mengetahui semuanya. Rukun Islam 5 yang sebenarnya. Itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Jika ada kesalahan dari kami matur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.